Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar. Pada lomba YISF yang diadakan IESA ini, kami memenangkan Gold Medal dan Grand Award. Kami sungguh merasa sangat bangga dan sangat bahagia pada semua prestasi-prestasi yang kami raih pada event YISF ini. Awalnya pada event ini kami tidak berekspektasi tinggi karena ini merupakan lomba pertama kami di bidang penelitian. Namun turns out kami dapat memenangkan Gold Medal dan juga Grand Award. Kami sangat berterima kasih atas pengalamannya sebagai peserta di lomba YISF pada kali ini. Oke, cek. Suara saya kedengar? Terdengar oleh semuanya belum? Terdengar, Bu. Oke, terdengar. Baik, terima kasih. Ini sepertinya sudah masuk beberapa partisipan yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Sekalian kita sambil ngabuburit ya. Tadi sudah kita lihat sekilas tentang
event-event dari YSA. Nah, ini nampaknya para peserta masih berdatangan begitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, para peneliti belia di Indonesia, mungkin di sini saya belum tahu ya dari mana saja yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Insya Allah sambil ngabuburit sore hari ini kita bergabung dalam kegiatan ataupun acara Kampus Corner yang memang ini merupakan sebuah kegiatan yang biasa YSA laksanakan gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah clear ya suara saya, sudah siap mendengarkan perkenalan dari pada edisi kali ini adalah khususnya yang akan kita kenalkan itu adalah Fakultas Sains dan Teknologi, dan memang kegiatan hari ini memang diselenggarakan oleh YSA. Oke, teman-teman para peneliti mungkin sudah sering ya mendengar. Nah, Indonesia Youth Scientist Association. Peneliti belia, terima kasih. Mungkin supaya saya tahu nih, para partisipan yang sudah bergabung di sini boleh membukakan dulu fitur kameranya, kemudian nanti pada saat pelaksanaan untuk mikrofonnya memang tetap perlu disenyapkan ya, di mute. Sambil menunggu narasumber kita hari ini, sebetulnya narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Ayub Saifullah, namun belum ada di sini ya, mungkin masih menjalankan sholat asar, begitu. Oke, namun sambil berjalan kita mulai saja ya. Dari tim YSA di sini sudah bergabung juga. Kemudian coba saya akan cek dulu bahwa di sini sudah ada Bu Eni ya, Bu Eni dari tim YSA. Kemudian dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung ada Bu Teti Sudiarti. Bu Teti, silahkan nanti untuk dinyalakan fitur kameranya. Oke, Bu Teti sudah bergabung. Dan juga di sini ada beberapa staf dan dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi yang sudah bergabung juga bersama kita di sini pada hari ini. Mungkin di sini apakah saya perlu menunggu Pak Denny dulu, Bu Eni, atau bagaimana? Langsung mulai aja nggak apa-apa. Langsung dimulai. Nanti join dia, Pak Denny. Sambil berjalan ya, bahwa memang ini juga kalau menunggu Pak Wadek mungkin masih sholat. Ini kita mulai saja ya, narasumbernya masih sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu, adik-adik para peneliti belia yang mungkin berada dari seluruh Indonesia. Pada sore hari ini kita akan bersama ngobrol bareng, kemudian kita akan memantau ya dan mengikuti kegiatan Kampus Corner. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Dr. Teti Sudiarti selaku Ketua Unit Akselerasi Prestasi Mahasiswa, dan juga Mr. Denny Irawan yang mungkin diwakili saat ini oleh tim YSA yang sudah bergabung dengan kita. Tadi insya Allah nanti Pak Denny akan bergabung bersama kita, dan juga sebetulnya di antara kita sudah ada Bapak Dr. Ayub Saifullah ya, yang mana beliau adalah selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan alumni dan kerjasama di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada hari ini sebetulnya beliau merupakan narasumber yang akan menjelaskan tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, adik-adik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya, terutama pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita semua dapat berkumpul di sini secara online ya, secara daring.
Kalau saya bilang mungkin ini adalah acara ngabuburit bareng IESA dan Fakultas Sains dan Teknologi, begitu ya. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia mungkin yang sudah berada di sini, dan para partisipan akan tetap join ya seiring dengan berjalannya waktu. Mudah-mudahan nanti akan bertambah kembali. Nah, pada sore hari ini kegiatan yang akan dilaksanakan secara daring yaitu kegiatan acara Kampus Corner yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association atau bisa kita bilang sebagai IESA, kemudian bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Lebih spesifiknya adalah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini hari Selasa tanggal 4 April tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai nih Adik dan Bapak dan Ibu, mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik, pada para hadirin, apa sih sebetulnya Kampus Corner itu ya? Kampus Corner ini merupakan sebuah kegiatan yang memang biasanya diselenggarakan ataupun dilaksanakan oleh IESA, di mana di sini kami akan memperkenalkan kepada seluruh peneliti belia yang sudah join, mungkin yang sudah tahu dengan IESA ataupun yang sudah pernah bergabung pada beberapa event ya yang sudah kita laksanakan. Nah, pada edisi kali ini, IESA menyajikan takjil, bukan takjil ya, menyajikan temanya ya. Tema pada sore hari ini adalah kita akan memperkenalkan Fakultas Sains dan Teknologi, di mana fakultas ini merupakan bagian dari fakultas yang berada di Universitas Islam. Adik-adik siapa yang sudah pernah tahu, siapa yang sudah pernah mendengar? Kalau singkatnya UIN, UIN Bandung. Ada yang sudah pernah ke UIN Bandung? Siapa yang sudah pernah main ke UIN Bandung? Sudah, karena saya orang Bandung, gitu ya. Nah, adik-adik, insya Allah pada sore hari ini kita akan memperkenalkan bagaimana sih sebetulnya kampus ya. Memang kampus merupakan kampus Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama dan merupakan salah satu kampus yang sudah menjadi unggulan ya. Nanti Pak Wade kita atau Pak Wakil Dekan kita atau spesifiknya Pak Aib akan menjelaskan detail bagaimana sebetulnya kampus. Nah, namun karena memang event ini adalah spesifik akan memperkenalkan fakultasnya ya. Nah, di kampus ya, ada terdiri dari 10 fakultas, maksudnya adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Maka dari itu pada sore ini kita memperkenalkan secara singkat Fakultas Sains dan Teknologi, di mana memang di dalamnya ada ya. Nah, kalau misalkan nampaknya ini sudah ada yang mulai penasaran ya. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke materi, kita tonton dulu bersama-sama video cuplikan dari Fakultas Sains dan Teknologi di Bandung. Silakan.
Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Institut Agama Islam Negeri YIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berdiri sejak tahun 1968. UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan satu-satunya universitas Islam negeri yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Kota ini dikenal sebagai kota Faris Panjapa, kota kembang, kota pendidikan, dan kota pariwisata dengan potensi keindahan alamnya, seni budaya, kreativitas, dan keramahan penduduknya. Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung didirikan pada tahun 2005. Seiring dengan perubahan YIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tidak terlepas dari semangat kebangkitan umat dalam rangka mengembalikan kejayaan Islam melalui upaya integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu sains dan teknologi. Adapun dekan sebelumnya yang pernah memimpin Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Subandi, MP, dan Dr. Haji Opik Tepuk Rahmat. Sejak tahun 2019, dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah Dr. Haji Hasniah Aliyah MSI. Fakultas Sains dan Teknologi saat ini memiliki 7 jurusan, yaitu Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Agroteknologi, dan Teknik Elektro. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan satu dari 9 fakultas yang mengembangkan keilmuan dengan berbasis wahyu memandu ilmu. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung terus berkomitmen dan aktif dalam membangun bangsa, negara, dan agama dalam bidang sains dan teknologi dengan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin. Visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara tahun 2025. Dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, maka kami pun menyelenggarakan kegiatan yang merupakan ciri khas dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung diantaranya 1. Kajian Sains, Teknologi, dan Islam. 2. Pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. 3. Praktek ibadah, tilawah, dan tahfidz. Dalam setiap proses pembelajaran, Fakultas Sains dan Teknologi mengedepankan peran laboratorium. Selain itu, model-model pembelajaran di Fakultas Sains dan Teknologi diarahkan untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat mengimplementasikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat. Berbagai prestasi mahasiswa yang telah dicapai diantaranya Juara Nasional Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI), Juara Karya Ilmiah Nasional, Juara Robotika Nasional, Juara Lomba pada Festival Pancasila, dan lain-lain. Dosen-dosennya pun berjaya untuk menorehkan prestasi, diantaranya penelitian terbaik nasional pada acara Biennial Conference on Research Result (BCRR) 2019, pemegang hak paten di bidang fisika, Karya Robotika Tahfidz sebagai juara pertama Lomba Inovasi Media Pembelajaran dan Praktikum untuk SMK dan Madrasah tahun 2019 tingkat nasional, dan masih banyak lagi.
Oke, mana ini tepuk tangan yang meriahnya? Ya, adik-adik dan bapak dan ibu sekalian, barusan kita sudah melihat bersama video profil dari Fakultas Sains dan Teknologi yang berada di atau merupakan bagian dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, supaya kita tidak berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita hari ini ya. Karena memang pada ngabuburit hari ini, nah ini kita punya tema yaitu peluang dan tantangan pelajar ataupun mahasiswa di era Society 5.0. Jadi kita simak sambil menunggu ya. Nah, narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Aep Saipullah MSI. Beliau kelahiran di Garut, Jawa Barat. Jadi memang asal orang Sunda ya, Pak Dr. Aep ini. Beliau saat ini merupakan dosen di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Sains dan Teknologi. Sebetulnya untuk publikasi ilmiah, jurnal-jurnal, karya tulis, dan juga buku itu sudah banyak sekali ya. Kalau misalkan saya bacakan satu persatu itu kita tidak akan selesai ini sampai maghrib sepertinya begitu ya. Nah, untuk itu nampaknya narasumber kita Bapak Dr. Aep Saipullah sudah berada di antara kita semua. Assalamualaikum Pak Aep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu nih. Ya, suara Bapak sudah clear, Bapak sudah boleh dimulai Bapak. Iya, siap. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu. Saya izin ini ya, share dulu. Baik. Ya. Apakah sudah? Sudah Pak. Tampak? Sudah Terima kasih. terlihat. Ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini antara asar menjelang ke maghrib ya. Di sana ada saatul ijabah, yaitu saat atau waktu yang diijabah kalau berdoa. Dan insya Allah momen itu kita tidak akan sia-siakan sambil untuk mencari ilmu, berbagi ilmu ya. Sebentar. Ada suara yang kurang bagus. Baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yang menurut kita sangat menarik, yaitu tentang masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Apa itu masyarakat 0.0? Sebelumnya saya ingin menyampaikan seputar apa itu revolusi industri dan apa itu masyarakat 5.0. Kita langsung saja, ini saya tampilkan slide foto-foto ini ya. Ini ada tahapan-tahapan dari masyarakat. Ada tahapan dari era industri. Untuk tahapan masyarakat, dari mulai masyarakat yang masyarakat 1.0, ini hunting society. Mereka keterampilannya berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu. Itu di zaman baheula lah kata Sunda ya. Zaman belum ada peradaban yang seperti saat ini. Kemudian masuk ke
2.0 yaitu agrarian society, masyarakat agraris. Mereka mulai hidup tidak nomaden, hidup dengan cara normal, hidup dari bertani, tidak pergi-pergi, tidak mencari tempat yang banyak binatangnya untuk dikejar, tidak mencari banyak buahnya untuk diambil, tapi hidup di satu tempat dan mata pencarian agraris, bertani. Kemudian baru setelah adanya ditemukan listrik, kemudian ada mesin-mesin, maka masuk ke masyarakat industri. Setelah itu ditemukan kemudian internet, ditemukan teknologi komunikasi, masuk kepada masyarakat informasi, information society. Dan setelah itu semakin canggih lagi, masuk ke dunia yang sekarang ini, yaitu super smart society. Nah, itu jadi kita masyarakatnya baru diluncurkan di Jepang tahun 2021 ya, 2020. Sekitar itu Jepang meluncurkan apa yang disebut dengan Society 5.0, masyarakat 5.0. Ini luar biasa. Dan nanti bagaimana kesiapan kita. Kemudian di satu sisi ada revolusi industri. Revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, dengan beberapa secara singkat saja ya, sampai ke yang sekarang disebutnya industri 4.0 yang canggih. Tapi di mana posisi revolusi industri 4.0 dengan masyarakat 5.0? Kita agak singkat saja, biar nanti bisa tanya jawab. Ini industri 4.0. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang luar biasa, yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time, melalui internet, melalui jaringan seluler, dan lain-lain, dengan memanfaatkan yang utamanya di teknologi internet. Kemudian ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 yang sudah terlaksana di tanah air adalah kebijakan Smart Industri Kecil dan Menengah atau IKM. Kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital. Nah, ini jadi kita sekarang dengan revolusi ini kita belanja tidak usah ke toko lagi, tidak usah ke pasar lagi, tidak usah ke mall, cukup melalui HP saja. Ini industri zaman sekarang. Ada Grab, Gojek, Ruang Guru, Sejasa.com, dan lain-lain. Ini luar biasa. Sekarang kita bahkan sebagian dari kita yang ada hadir di sini itu tergantung kepada Grab. Tidak usah punya mobil sendiri, kita pesan Gojek. Grab, Gojek itu perusahaannya luar biasa. Kalau dulu ingin punya perusahaan taksi itu harus punya mobil taksi yang banyak. Ya, di Bandung ada beberapa perusahaan taksi, termasuk di Jakarta sangat banyak sekali. Itu luar biasa banyak sekali mobilnya. Sekarang tidak punya mobil taksi pun bisa punya perusahaan taksi, yaitu Grab, Gojek. Tidak punya motor yang banyak, tapi dia punya perusahaan ojek yang luar biasa. Nah, ini industri zaman sekarang. Termasuk Ruang Guru. Tidak perlu punya kampus yang hebat, cukup di Ruang Guru, di internet, banyak muridnya. Ini kan luar biasa. Sejasa.com dan seterusnya. Penggunanya luar biasa, sampai 132,7 juta. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada macam-macam pembayaran. Sekarang tidak perlu pakai bank, tidak perlu datang ke bank, bisa transfer, bisa bayar segala sesuatu melalui aplikasi, link aja, GoPay, kita bisa, dan sebagainya. Ini yang biasa di sehari-hari sudah biasa dilakukan oleh kita. Ya, ini financial technology. Pangsa pasar di Indonesia luar biasa, sangat besar. Kemudian ada yang luar biasa, Facebook. Facebook itu media, tapi dia tidak
meliput berita. Dia media komunikasi yang tidak usah punya wartawan. Ya, kalau dulu yang namanya koran atau media itu harus punya wartawan, punya editor, ini nggak usah. Tapi Facebook penggunanya luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi, si pengguna itu menyampaikan informasi-informasi. Jadi pengguna jadi wartawan sendiri ya. Ini ada Alibaba, perusahaan retail yang tidak perlu banyak gudang-gudang di mana-mana, tapi dia bisa usaha seperti yang banyak gudangnya di seluruh dunia. Netflix, ini bioskop, tidak usah kita datang ke bioskop, kita nonton di sini. Untuk belanja, ada Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Ini satu revolusi yang luar biasa di revolusi industri 4.0 ini. Oke, kita langsung. Apa itu Society 5.0? Kita lihat ini. Society 5.0 sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Manusia yang mengendalikan, tapi menggunakan bantuan teknologi yang mutakhir. Era Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang dapat menyelesaikan segala tantangan dan permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang tercipta di era revolusi industri 4.0 ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini seorang pakar ya dari Jepang menyebutkan Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 ya, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Jadi 5.0 itu berdiri di atas masyarakat industri, revolusi industri 4.0. Oke, kita lanjut. Masyarakat 5.0 ini masyarakat yang hidup nyaman dan sejahtera dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Mudah, cepat, nyaman. Ya, penggunaan teknologi dan inovasi hasil revolusi industri 4.0 ada IoT, Big Data, Artificial Intelligence, robot, dan the sharing economy berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan spiritualitas yang berkualitas. Ini saya putar salah satu contoh bagaimana hidup di masyarakat 5.0. Langsung buat kopi. Tidak pakai supir. Oke, itu salah satu gambaran yang luar biasa di era masyarakat 5.0 dan berdiri di atas revolusi industri 4.0. Ini menunjukkan satu revolusi yang luar biasa. Ke depan hidup kurang lebih seperti itu. Ya. Itu di Jepang sudah memulai membangun masyarakat seperti itu. Jadi menggunakan teknologi yang hebat yang luar biasa. Dan ini
Bagaimana di Indonesia, apakah sudah siap atau belum? Bagaimana kalian yang hadir di sini, siap atau belum untuk itu? Bagaimana mahasiswa, pelajar, guru, dosen, masyarakat luas masuk ke dunia yang luar biasa seperti itu? Kemudian apa kompetensi mahasiswa atau pelajar yang harus diperlukan? Yang harus diperlukan adalah berkolaborasi dengan perkembangan revolusi ini. Harus kerjasama. Ini tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa ngumpet. Kita harus beradaptasi dengan dunia itu. Kompetensi yang dimiliki tentu saja harus mengikuti perkembangan era revolusi 4.0 dan society 5.0 saat ini juga. Jadi siapkan oleh kalian. Itu sampai di sini saya akan lanjutkan ke layar berikutnya. Bagaimana tantangan dan peluang di era tersebut? Nah ini. Ini era yang memang harus kita siapkan, mau tidak mau, suka tidak suka. Suatu saat akan sampai ke kita juga. Di luar sudah seperti itu. Bahkan mulai di Indonesia ke kota-kota terutama sudah mulai. Tapi di era itu akan terjadi disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah fenomena yang adanya sejumlah perubahan masif yang mengubah sistem tatanan yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Contoh di sini ada beberapa yang disrupsi. Yang dulu sudah mapan, sekarang luar biasa berubah. Alibaba. Alibaba perusahaan yang tadi pernah saya sampaikan, retailer yang luar biasa. Ke seluruh dunia, dia tidak perlu gudang toko yang banyak, tapi menjadi perusahaan yang luar biasa. Uber adalah perusahaan taksi yang terbesar, tapi yang perusahaan itu tidak punya taksi yang banyak gitu ya. Ini di sini juga ada Airbnb. Ini perusahaan yang hebat ya. Tapi dia tidak punya real estate, dia tidak punya perumahan-perumahan, tidak punya hotel-hotel, tidak punya apa. Tapi dia perusahaan seperti perusahaan hotel yang luar biasa. Facebook tadi saya sebutkan, ini media yang orang banyak informasi di sana, tapi si perusahaan Facebook tidak menyajikan informasi apa-apa gitu. Jadi orang sendiri yang ngetik, komunikasi dan luar biasa. Ini menjadi kaya gara-gara Facebook. Kemudian, nah ini ya, beberapa hal yang tadi ada mobil, taksi tanpa supir, kemudian perusahaan yang bisa menggunakan drone, ini luar biasa. Kemudian badai disrupsi, alih-alih meningkatkan efisiensi dan produktivitas, Society 5.0 dikhawatirkan justru dapat memicu badai disrupsi yang jauh lebih besar dari revolusi industri sebelumnya. Jadi yang dulu diperankan oleh manusia, terjadi disrupsi, sekarang diambil alih oleh robot, oleh drone, oleh mobil tanpa awak, dan oleh yang dulunya manusia sekarang menjadi tidak. Nah, sehingga diramalkan 375 juta pekerja di seluruh dunia akan dipaksa alih profesi pada 2030. Seiring dengan semakin tergantikannya peran manusia oleh robot-robot dengan kecerdasan buatan AI ya. Disrupsi khususnya menyasar jenis pekerjaan yang bersifat repetitif, yang rutin itu gampang dirubah. Seperti tadi, si anak itu rutin kan? Rutin belanja, rutin pesan makan. Pesannya ngomong aja. Di ruangan sudah ada mesin ngomong, sampaikan saya pesan comro, pesan roti, pesan gehu. Datang ke tukang gehu, tinggal tempelkan HP, untuk bayarnya, udah tinggal diambil. Jadi tidak usah lama-lama lagi, sangat mudah. Disrupsi khususnya menyasar jenis pekerjaan yang manual, yang dulunya
pertanian pakai pacul seperti itu ganti oleh robot. Termasuk kognitif. Yang pengetahuan-pengetahuan itu semua informasi sudah ada di internet. Bahkan sekarang ada teknologi yang kita bisa membuat makalah, membuat skripsi, tesis, disertasi. Tinggal bilang saja ke aplikasi di sana, tinggal ngetik, tinggal chat, oh udah beres, jadi disertasi. Jadi tidak perlu kuliah lagi ya, sudah jadi disertasi beres. Atau dibantu dengan disertasi, tidak usah capek-capek lagi. Essential Digital Health Links. Ini di Indonesia ya, para pengguna media internet yang luar biasa, media digital kita, jumlah penduduk kita 277,7 juta. Ini Februari 2022. Tapi yang menggunakan HP itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. 370 juta, 1 miliar, juta di sini, 7 juta miliar, bukan miliar juta ya. 370,1 juta. Artinya apa? HP yang digunakan itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian 204,7 juta itu menggunakan internet. Dan ini 191,4 juta aktif di sosial media. Luar biasa. Ini menjadi potensi. Populasi menurut usia di sini. Usia di Indonesia Februari 2022 ini datanya kami dapatkan. Yang terbanyak adalah usia 25 sampai 34 tahun. 14,9%. Dan 35 sampai 44, 14,7%. Ini. Jadi ini di 10 sampai 20 tahun yang akan datang kita akan banyak bonus usia yang hebat. Dan sangat produktif. Apakah ini bisa dimanfaatkan positif atau tidak? Kalau ternyata pada nganggur menjadi beban. Tapi kalau produktif, Indonesia akan melejit menjadi 5 besar dunia. Terhebat, terkaya, tersejahtera. Kemudian tantangan saat ini dan masa depan. Society 5.0 memberi kemungkinan kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada tanpa mengganti peran manusia. Masyarakatnya seperti masyarakat yang canggih tadi, tapi peran manusia tetap ada. Itu tantangan. Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan industri 4.0. Nah, sementara di kota-kota besar sudah menerapkan industri ini, tapi di daerah-daerah ini belum, bahkan jauh di Kalimantan, di Papua. Itu belum tersentuh, jangankan revolusi industri 4.0. Untuk menggunakan internet saja, mereka belum terjangkau. Banyak ketika kita mengeluarkan kebijakan di masa pandemi bahwa sekolah, kuliah menggunakan internet online, banyak di antara kita di daerah-daerah sekolahnya libur tapi tidak bisa belajar. Kenapa? Karena belum terjangkau internetnya. Saya 2 tahun yang lalu datang ke daerah Garut di kaki Gunung Cikuray. Mahasiswa kita, Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA, mengadakan pengabdian masyarakat di kaki gunung itu pada saat pandemi. Apa yang terjadi? Masyarakat di sana biasa aja ke masjid ramai, tidak sehari-hari ramai di kampung itu. Tapi sekolah libur. Kenapa? Karena sekolah harus diliburkan. Tapi kegiatan sehari-hari tidak libur di daerah itu. Kenapa tidak bisa sekolah? Tidak bisa belajar mereka itu karena tidak punya HP. Jaringan juga tidak bagus di sana. Nah ini sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Yang berikutnya, pemanfaatan Internet of Things di Indonesia masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat sebagaimana pengelolaan birokrasi di Indonesia, di mana birokrasi Indonesia juga belum sepenuhnya menggunakan teknologi. Di era pandemi pun seperti kemarin, pembuatan dokumen dan keperluan lainnya masih belum tersedia secara online. Sehingga masyarakat masih harus datang ke kantor untuk mengurus beberapa dokumen gitu ya. Jadi tetapnya datang. Mahasiswa jauh dari Garut, dari Tasik, dari luar Jawa datang ke Bandung untuk membuat keterangan.
keterangan apa, keterangan masih kuliah, keterangan apa dan sebagainya. Padahal dunia itu harusnya sudah bisa dimanfaatkan. Ini ya tantangannya. Berikutnya tantangan dalam pendidikan, ketidakseimbangan teknologi yang tadi saya sebutkan di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang luar biasa. Tapi bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Papua, bagaimana di Aceh sana, tidak secanggih apa yang ada di ibu kota. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi dalam mengajar. Ini potensi guru itu sangat tinggi, tapi apabila guru tidak punya kompetensi untuk menguasai teknologi, guru tidak bisa memanfaatkan internet, guru tidak memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran, itu anaknya sudah kemana, gurunya baru di mana. Sehingga guru tidak bisa memberikan pencerahan kepada anak karena tidak bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Maka guru harus melek teknologi, terutama teknologi pembelajaran. Masih banyak guru yang belum bisa membuat beberapa teknologi sederhana untuk pembelajaran. Termasuk banyak guru yang, aduh ini gimana membuat link Zoom, membuat link Jimit, dan lain-lain. Sehingga pembelajaran menjadi tidak lancar. Masih banyak sekolah yang belum mampu memenuhi standar minimal sarana prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Tadi yang saya ceritakan, yang ada di Garut ke Gunung Cikuray, itu ternyata belum sampai ke sana. Jangankan pembelajaran pakai media internet yang canggih, jaringannya saja tidak nyampe. Jadi sarana dan prasarananya belum. Ya. Kemudian penggunaan teknologi yang terus berkembang membuat pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk memastikan bahwa para guru dan siswa memiliki akses ke peralatan dan teknologi terbaru yang diperlukan. Jadi teknologi tercanggih harus segera dikuasai. Ini sangat cepat hitung-hitungannya, bukan tahun, bukan bulan. Per hari ini luar biasa. Ini beberapa pengguna internet. Ada yang internet digunakan untuk yang paling banyak, ini langsung aja ya, paling banyak untuk mencari informasi ya. Itu tinggi, ada 80,1%. Kemudian untuk mencari ide dan inspirasi 72,9%. Kemudian ini untuk mencari apa yang bisa bagaimana mengerjakan sesuatu. Kemudian ada untuk pendidikan. Jadi ini peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai akademisi, termasuk pelajaran mahasiswa di sana. Kita lanjut aja. Ini peluang apa yang perlu atau bisa dimanfaatkan oleh kita di dunia yang akan seperti itu. Peningkatan akses terhadap sumber daya pendidikan. Teknologi telah membuat informasi dan sumber daya pendidikan tersedia secara lebih luas dan mudah diakses oleh siswa di seluruh dunia. Jadi kalian itu bisa belajar dari mana saja. Belajar melalui dunia internet ini luar biasa. Bisa Bu Ayu bisa mengajar ketika Bu Ayu sedang pelesiran dengan keluarga. Ada jam belajar ke keluarga. Mama mau ngajar dulu. Perlu waktu 1,5 jam ya. Padahal Bu Ayu sedang piknik di Pangandaran. Cari ruangan dulu, kemudian memberikan pelajaran. Siswa pun begitu. Bisa belajar dari mana saja. Bisa mencari sumber belajar dari mana dan dimanapun. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan alat dan sumber daya yang lebih baik untuk membantu siswa belajar. Sekarang siswa bisa langsung masuk ke ruang guru. Besoknya ketika belajar di kelas, siswa sudah pinter karena sudah belajar mendapatkan guru yang bukan di kelas. Sehingga bisa jadi gurunya kalah oleh siswa karena siswa mendapatkan guru yang lain yang ada di ruang guru, yang ada di internet dan di aplikasi yang lain. Kemudian peningkatan kemampuan mahasiswa atau pelajar untuk belajar secara mandiri. Dengan demikian, karena informasinya banyak, gurunya banyak di internet, di aplikasi, maka siswa bisa belajar secara mandiri. Tidak perlu lagi bertemu dengan guru, tidak perlu berinteraksi dengan guru lagi, tapi langsung belajar melalui aplikasi yang ada di
internet. Ini luar biasa. Bagaimana cara pelajar menghadapi tantangan ini? Nah, ini bagaimana caranya? Ini solusi. Perkembangan teknologi kini sangatlah cepat. Untuk menghadapinya, pelajar sebagai penerus bangsa perlu mempersiapkan hal-hal ini. Pertama, growth mindset. Merupakan sebuah pola pikir yang terus berkembang. Toleran terhadap kesalahan dan terus mengevaluasi diri untuk menjadi yang lebih baik. Mindset ini yang harus dikembangkan. Jadi, terhadap kesalahan, kita jangan kecewa, jangan putus asa, terus memperbaiki diri. Dan selalu introspeksi, kita sudah menguasai, sudah bisa atau belum. Untuk nanti menjadi yang lebih baik, dengan terutama menutupi kesalahan-kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Jangan alergi terhadap kesalahan. Dan mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Dan ini harus dikembangkan mindset seperti ini. Kemudian always be learning. Artinya diri yang terus belajar. Karena kesadaran akan cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang harus berubah pun membuat kita sadar bahwa apa yang pernah relevan di zaman dulu, sekarang tidak relevan lagi. Dulu teori, dulu pengetahuan relevan. Tapi ketika dilaksanakan atau dimanfaatkan, digunakan sekarang sudah tidak relevan, sudah ketinggalan. Gitu ya. Sekarang berkomunikasi tidak perlu lagi dengan surat menyurat lama. Dulu ketika saya kuliah di tahun 90-an, saya mengirim surat pakai perangko. 3-4 hari baru sampai, bahkan seminggu. Sekarang ingin menyampaikan informasi cukup pakai WA, bahkan telepon langsung, bahkan kita bisa video call. Ini kan luar biasa. Jadi luar biasa perubahannya. Dan ini harus mau kita menerima teknologi seperti itu. Ya. Kita tidak bisa misalnya karena ada teknologi dulu ada BBM, BlackBerry, Messenger. Canggih perasaan. Berubah. Sekarang ditinggalkan. Jangan kita bertahan di BlackBerry. Jangan kita bertahan dengan dunia seperti yang dulu lagi. Kita harus beradaptasi. Kemudian ada lagi anti-alfa. Adalah suatu kesadaran akan pentingnya perkembangan bersama. Di dunia yang kompleks ini, kita perlu berkolaborasi. Kita perlu bersama-sama. Kalau masing-masing, kita tergilas. Misalnya kesehatan dan ekonomi, seperti yang kita alami di pandemi kemarin. Agar kesadaran itu tumbuh, diperlukan komunikasi antar pemain sektor yang berbeda. Punya apa kalian? Kami punya ini. Punya apa ibu dan bapak? Saya punya ini. Berkolaborasi. Saling memerlukan satu dengan sama lainnya. Kalau tidak berkolaborasi, kita tertinggal, terlindas, dan bisa kita hancur bahkan. Itu Bu Ayu, sampai di sini mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa berdiskusi. Sementara sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadex sudah memaparkan materi pada sore hari ini ya. Bagaimana ini untuk semua partisipan sudah masuk, sudah bisa diserap ya ilmu yang sudah disampaikan. Nampaknya mungkin ada beberapa yang sudah pernah melihat atau sudah pernah mendengar tentang penggunaan ataupun tadi yang Pak Aep sampaikan tentang IoT-nya bagaimana begitu ya. Kemudian contoh gaya hidup manusia di industri 5.0 begitu ya. Nah, baik teman-teman semua, di sini kita punya saldo GoPay. Siapa yang mau nih? Boleh acungkan tangan. Ini saldo GoPay kita masih utuh dan ini akan diberikan kepada 3 pemenang. Ya, siapa saja yang berhak mendapatkan saldo GoPay pada sore hari ini? Ada syaratnya, teman-teman boleh bertanya dulu. Pertanyaan yang terpilih nanti akan mendapatkan saldo GoPay di akhir acara. Udah mungkin nampaknya karena tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Aep bahwa kalau misalkan saat ini memesan, membayar semuanya sudah menggunakan
HP misalkan. Jadi itu saldo GoPay itu akan sesuatu dan bermanfaat juga untuk kita semua gitu, termasuk saya. Saya juga mau dong dapat saldo GoPay gitu ya buat jajan bala-bala kalau tadi kata Pak Aep itu jajan jomro Pak Aep. Nah, jadi tadi pada materi yang sudah disampaikan ternyata pemilik HP itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada jumlah populasi manusianya itu sendiri ya. Itu sangat apa namanya yang saya highlight itu berarti memang pada saat ini jumlah populasi manusia satu orang bisa memiliki beberapa gadget mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 digunakan. Oh nggak sampai 6 juga ya, ada yang sampai 6. Nah, ini yang ada di area depan saya tidak. Mungkin ada 2 atau ada 3 yang memang kita saat ini memang diperlukan ya untuk penggunaan gadget itu sendiri. Baik. Nah, adik-adik semua di sini mungkin adik-adik dan para hadirin sudah bisa menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya bebas, bebas tapi terbatas. Terbatasnya apa? Terbatasnya ya hal-hal yang sudah disampaikan, misalkan yang tadi bebasnya apa juga gitu ya. Adik-adik dan para hadirin, para partisipan yang sudah bergabung di sore hari ini boleh menanyakan perihal materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Aep Saifullah, dan juga boleh menanyakan perihal seputar kampus ya. Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lebih spesifiknya di Fakultas Sains dan Teknologi juga. Mungkin karena tadi ada beberapa partisipan yang baru bergabung dengan kita ya, melewatkan momen nonton bareng kilas gitu ya. Sekilas tentang video profil dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jika misalkan saya mau mengulas, tadi kita punya Fakultas Sains dan Teknologi ada 7 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan matematika, ada kimia, ada agroteknologi, ada fisika, ada teknik elektro, ada biologi, dan ada teknik informatika. Jadi teman-teman yang suka teknik bisa masuk ke sini, yang suka ilmu basic science bisa ke sini, atau misalkan yang saya suka dengan dunia medis, tapi saya pengen ilmu sains juga gitu ya, bisa masuk di jurusan biologi begitu. Nah, tadi itu ada 7 jurusan di fakultas kita gitu ya. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi saat ini juga sudah melaksanakan kerjasama dengan IESA untuk dalam yang sudah dikemas dalam sebuah kegiatan kompetisi. Siapa yang sudah pernah mendengar kegiatan I2CYMS dan NICYMS? Ayo, sebuah kompetisi kalau misalkan kita mau panjangkan ya, International Invention Competition of Young Muslim Scientists, itu untuk I2CYMS. Kemudian untuk level nasionalnya ya ada bagiannya yaitu National Invention Competition of Young Muslim Scientists. Jadi teman-teman yang mungkin belum sempat daftar, masih ada waktu untuk beberapa hari ke depan. Kalau untuk berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan masih ada 10 hari lagi, masih punya waktu ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin ingin berpartisipasi dan yang mungkin belum sempat mendaftar masih bisa dan masih ada waktunya. Kita tunggu sampai 10 hari ke depan untuk seluruh peneliti belia Indonesia yang belum mendaftarkan. Kami tunggu di kompetisi I2CYMS dan NICYMS. Oke. Nah, teman-teman semua juga di sini sambil menunggu dari teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaannya nanti boleh langsung raise hand atau boleh ditulis di kolom chat. Oke. Jadi siapa pada sore hari ini yang beruntung mendapatkan saldo GoPay begitu ya? Ini nanti silahkan ajukan pertanyaan terbaik, pertanyaan yang kreatif. Boleh ini untuk semua pihak yang ada di sini ya. Bapak Ibu dosen yang mau bertanya juga boleh, atau adik-adik mahasiswa atau adik-adik calon mahasiswa yang saat ini mungkin masih
memiliki status sebagai pelajar, kami buka pertanyaannya. Boleh langsung di kolom chat atau di raise hand. Sambil menunggu teman-teman menuliskan di kolom chat, kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya kegiatan ICIMS dan NICIMS ini atau yang tadi saya sebutkan sebagai ATUS-WMS dan NIC-WMS ini kegiatan kolaborasi ataupun kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi dengan YSA yang sudah berjalan 3 tahun dan ini adalah tahun ketiga ya. Jadi tahun pertama itu dilaksanakan secara full online, kemudian tahun kedua adalah hybrid competition. Dan tahun ini akan dilaksanakan secara hybrid competition juga. Untuk online kita akan bergabung secara live Zoom dan hybrid, bukan hybrid, yang offline ya. Offline competition-nya sudah agak sedikit balel, ini menuju buka padahal ya. Nah untuk yang offline competition-nya akan dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, untuk itu kami tunggu para penanya untuk menuliskan di kolom chat dan mari kita saksikan bersama video tentang I2C-WMS dan NIC-WMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aib Saipullah, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya menyampaikan bahwa pada tahun ini kembali Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung menyelenggarakan event NICIMS dan ICIMS yang diselenggarakan di kampus kami pada tanggal 23 sampai 27 Mei. Dan pendaftaran ditutup pada tanggal 14 April. Untuk itu, mari kita siapkan segala sesuatunya karena lomba ini dari mulai tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Insya Allah akan beramai-ramai ke sini. Adapun yang tidak bisa dilaksanakan secara online karena event kita dilaksanakan secara hybrid. Demikian kami tunggu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat bergabung. Oke. Beda ya artisnya tadi. Iya, kok ada 2 ya? Oke, teman-teman semua, ini mungkin di kolom chat belum ada yang bertanya. Antara sudah paham semua, begitu ya. Jadi yang bertanya boleh menanyakan tentang materi tadi, atau misalkan tentang kompetisi, atau tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Ada yang jika misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung disampaikan raise hand ya. Ada yang mau angkat tangan, kita tunggu sambil menunggu yang mau angkat tangan begitu. Bu Teti mau bertanya, Bu Teti? Itu sudah tepuk tangan terus dari tadi atau menepuk saya? Iya Bu Ayu nih mau tanya sama Pak Wadek ya. Tadi saya paparan yang sangat menarik ya. Plus nih buat Pak Wadek. Tentang 5.0 ya. Dan betapa mudahnya ya kita berada di dunia di dalam masyarakat 5.0. Tapi ternyata penuh tantangan juga ya Pak Wadek, dikarenakan kalau kita tidak terus berinovasi, kita akan tergilas ya oleh persaingan-persaingan yang ketat. Tadi yang saya tertarik dengan 3 hal ya. Yang pertama kita harus terus-menerus belajar. Tadi terus-menerus belajar, kemudian terus-menerus juga kita menjalin komunikasi ya dengan berbagai pihak. Kemudian yang pertama tuh saya agak lupa ya. Ada 3. Bu,
mindset. Oh ya, grow mindset. Jadi kita harus terus mengembangkan Mindset. ya kita harus kreatif ya, mindset kita harus kreatif. Itu bisa ada contoh detailnya nggak, Pak Wadek? Dari ketiga hal itu Ya. untuk nih siswa-siswa menerapkannya tuh mungkin mulai dari skala kecil ya kalau pelajar mahasiswa harus dimulai dari mana nih untuk melakukan 3 hal ini gitu. Ini yang mindset ya. Mindset ini akan terus berkembang, pola pikir ya. Yang dulu sesuatu yang tidak mungkin nanti ke depan akan menjadi mungkin. Dulu saya baru membayangkan ketika ada telepon rumah, kemudian saya membayangkan bahwa nanti telepon-telepon itu akan kelihatan orangnya. Ternyata berapa tahun kemudian, tidak menunggu lama, di luar itu sudah bisa nelpon, orangnya kelihatan. Gitu ya. Bahkan saya waktu kuliah itu dulu terkagum-kagum, terheran-heran, kecanggihan, ada seorang mahasiswa yang sedang belajar di Jepang nikah dengan mahasiswi yang ada di Bandung menggunakan layar dan ada di TV itu. Bagaimana caranya? Kemudian ada interaksi, ngobrol. Si lebeknya, petugas KUA-nya di sini. Gitu ya, orang tuanya juga begitu. Saya nikahkan anak Bapak kepada Ananda, ini dibayar. Seperti biasa aja. Saya terima nikahkan, sah gitu ya. Itu melalui layar lebar, kayak nonton di layar tancap. Kata saya kok bisa begini. Makin sekarang semakin canggih gitu ya. Dan ini harus kita rubah cara berpikir kita juga. Kalau cara berpikirnya masih yang dulu, ini tidak akan bisa beradaptasi, ditinggal. Misalnya, untuk apa gitu-gituan. Sekarang mah udah kalau mau ngirim sesuatu pakai paket aja, pakai surat. Wah, lama ya. Dulu saya minta uang ke orang tua, habis nih kirim surat. Nyampe ke orang tua 4 hari, dibalas oleh orang tua 3 atau 4 hari, 2 minggu baru nyampe kiriman. Wah, sudah lapar, sudah puasa, sudah minjem ke yang lain, ke ibu warung sudah pinjam dulu gitu ya, datang baru bayar. Sekarang kita harus beradaptasi melalui segenggam HP ini, kelihatan HP itu bisa kita bayar. Orang tua bisa transfer. Mah, kurang nih, aku kurang uang berapa? 3 juta. Tolong transfer sekarang ya. Orang tua dengan di tempat tidak usah kemana-mana bisa e-banking, transfer. Langsung terima. Dan kita harus mau itu. Jangan, aduh gimana ya, nggak bisa. Nanti beli sesuatu, akarnya harus ketemu dulu. Dalam Islam kan begitu. Kalau kita beli sesuatu, dalam bahasa Sunda, jangakeun barangna, nampi artosna. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Pakai GoPay, Bu Ayu pakai Oppo, nanti transfer kepada yang bertanya. Atau kepada siapa yang berpartisipasi di sini. Kan tidak usah ketemu, orangnya datang. Bu Ayu, saya terima uangnya. Kemudian kata Bu Ayu, ya terima kasih. Sudah bekerja sama. Ada akarnya kan bisa begitu. Tapi itu bisa Pak, masuk ke dalam ijab kabul ya? Aturan ijab kabul itu masuk nggak? Iya. Online? Dalam hukum Islam, ketika kita mengambil sesuatu dengan suatu kesepakatan, itu sudah bisa. Misalnya begini, Bu Ayu datang ke mall. Datang ke mall, ada harganya Bu Ayu ya, di mall itu. Bu Ayu beli baju untuk lebaran. Bu Ayu harganya yang 7,5 juta. Ada harganya amin, ya Allah. 7.500.000. Wah, ada di harga. Begitu Bu Ayu ambil, berarti Bu Ayu sudah sepakat dengan harga begitu. Bayar ke kasa pakai GoPay, pakai cash atau apapun. Itu berarti sudah oke. Begitupun Bu Ayu pakai Grab. Ini harganya Grab dari rumah ke kampus, harganya 50.000. Bu Ayu langsung bayar. Karena Bu Ayu sudah oke. Tukang Grab datang. Sudah deal itu. Berarti itu akad. Akad di sini tidak harus selalu dengan kata-kata. Tapi juga
bisa dengan simbol-simbol seperti itu. Kita lihat harganya berapa, deal. Jadi perkembangan fikih pun harus dikembangkan, Bu Ayu. Ini dalam Islam itu kalau tidak beradaptasi, bisa ketinggalan, dianggap nanti Islam itu ketinggalan, tidak fleksibel. Begitu. Begitu, Bu Teti. Shopee juga masuk ya. Tuh sosis saya sebut merek. E-commerce untuk saat ini itu berarti memang kita sudah sah ya melaksanakan. Iya. Tapi harus juga kita hati-hati. Ada yang tidak jelas barangnya, tidak jelas speknya, itu nanti masuk goror. Ketika datang, kenapa tidak sesuai dengan yang disebutkan, tidak sesuai dengan yang dipoto, nah itu hati-hati juga. Dan kalau ada usaha yang dengan cara menipu seperti itu goror dan haram. Jadi harus foto dengan yang dijelaskan dan yang sampai harus sama. Banyak sekarang yang menipu. Beli HP, ini HP begini. Pas dibeli, lain gitu. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Kenapa tidak seperti yang ada ditawarkan? Real ini ya, real pick mungkin istilahnya. Nah, itu. Ini kok tidak real pick ya, Kakak? Ya, makasih Pak Wadek. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Dr. Teti. Tadi ada yang chat perasaannya? Iya, ada. Betul, Pak. Ada yang sudah masuk yang bertanya melalui kolom chat. Yang pertama di sini ada Ananda Najin Khairus Syakirin ya. Saya Najin Khairus Syakirin ingin bertanya, dalam menghadapi Society 5.0, dunia pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Untuk keadaan UIN sendiri, Pak, disambungkan ya ininya 5.0 dengan kampus kita. Bagaimana? Apakah sudah mengikuti perkembangannya? Dan standar mengikuti perkembangan teknologi itu seperti apa? Gitu. Mau langsung dijawab? Oke, menarik ini. Ya. Jadi alhamdulillah di Fakultas Sains dan Teknologi mencoba untuk beradaptasi ke arah sana. Ya, walaupun belum betul-betul ke arah sana dan melaksanakan 100%, tapi sesuai dengan SDM yang ada. Kemampuan kita di mana nih SDM-nya? Yang kedua, dana. Nah, sekarang kita menjadi fakultas yang insya Allah sudah selangkah lebih maju. Misalnya, kita punya e-office. E-office ini, mahasiswa, dosen, atau masyarakat, kalau ada perlu datang ke kampus, tidak langsung berhubungan dengan TU, dengan staf segala macam, bisa dengan cara layanan digital, ketik gitu ya, ada linknya ya. Mau perlu apa mahasiswa sedang ada di Garut, sedang ada di Cirebon, itu tinggal ngetik keperluannya apa, melalui link aja. Misalnya minta surat keterangan masih aktif kuliah, tinggal ketik aja di sana, nanti dibuatkan, dibalas, kemudian nanti dijaprikan tanda tangan Bu dekannya, tanda tangan WD3, WD1, WD2 bisa. Jadi itu salah satunya. Kemudian juga kita ada beberapa hal yang ke depan kita ingin mengurangi sampah baik plastik maupun kertas. Dengan cara seperti itu, sampah plastik terkurangi. Kalau perlu kita ingin tidak mengeluarkan kertas dalam surat menyurat. Sehingga hemat, tidak belanja kertas, hemat, tidak ada sampah. Kemudian kita juga punya program untuk fakultas kita sedang menjalankan, sudah launching program mengurangi plastik. Botol-botol plastik untuk minum itu sudah kita tidak gunakan lagi. Ya, jadi itu. Jadi ingin minum, mau minum. Belum buka, jadi Pak. Itu ya Bu Ayu. Kembalikan ke Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini Najin ya. Najin masih sekolah atau sudah mahasiswa? Alhamdulillah mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa. Oke. Baik, ada selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Dwi Syahputra dari jurusan Teknik Elektro. Izin bertanya ke Pak Aep, sesuai apa yang tadi Bapak jelaskan pada slide terkait badai
disrupsi yang menyatakan bahwa pada tahun 2030 sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia akan dipaksa untuk beralih profesi begitu. Nah, yang akan saya tanyakan adalah berarti kalau banyak yang dipaksa untuk beralih profesi, otomatis juga yang akan banyak di PHK. Mungkin karena tergantikan oleh mesin tadi ya Pak ya. Apa saja yang harus dilakukan agar peralihan profesinya berjalan dengan lancar dan juga mengurangi tindak kejahatan pencurian karena banyak yang di PHK. Oh, jadi memang masalahnya kemana-mana ya Pak ya, kalau ini salah satu aspeknya mungkin. Ya, baik, Bu Ayu. Jadi, di satu sisi, banyak profesi yang hilang karena diganti oleh aplikasi, diganti oleh robot, diganti oleh drone, diganti oleh komputer. Tapi banyak lagi lapangan kerja baru yang muncul. Misalnya programmer, itu kan semakin banyak yang bergerak di bidang aplikasi. Kemudian para pekerja yang bekerja menggunakan dunia digital, itu kan perlu tenaganya, ahli-ahlinya. Jadi bukan menjadi menganggur sesungguhnya, beralih profesi. Ya, yang dulu misalnya marketing, itu dulu marketing itu datang ke toko-toko, datang ke perusahaan-perusahaan, muter terus. Sekarang kan enggak. Sekarang dunia marketing itu bisa share melalui email, share di media sosial, share kemudian iklan di dunia digital. Di mana-mana bisa iklan. Tanpa harus berangkat dia. Dari rumah dia bisa bekerja. Perlu keahlian penguasaan IT. Ya. Kemudian untuk merubah suatu kebiasaan penghematan air. Untuk wudhu misalnya. Sekarang wudhu itu harus hemat. Begitu keran ada, kita masuk tangan, keluar air. Tangannya tidak dekat, jauh lagi. Itu kan hemat air. Dan yang menciptakan sistem itu siapa? Itu kalian. Dari teknik elektro tuh. Jadi luar biasa, ini banyak yang harus beralih profesi dengan menggunakan teknologi. Itu untuk membuat robot. Itu juga tenaga lapangan kerja baru. Berapa ribu robot yang dihasilkan dan berapa ratus ribu tenaga kerja yang perlu diadakan terlibat dalam pembuatan robot. Jadi dulu yang ditinggalkan adalah beberapa pekerjaan, tapi bisa beralih menjadi lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya itu hilang ini penggantinya juga tidak kalah lebih banyak. Tinggal apa yang perlu disiapkan, yaitu penguasaan teknologi itu. Nah, kita harus menguasai teknologinya. Ke depan itu kita harus pintar dalam menguasai teknologi. Sehingga kita bisa beradaptasi terus. Kalau tidak mau belajar, ketika ada lapangan dibuka, programmer untuk perusahaan A. Wah, kita tidak bisa ini. Dibuka. Marketing yang menguasai aplikasi apa? Tidak bisa juga. Tidak bisa. Jadi artinya dunia pendidikan ini harus nanti bisa berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nantinya harus bisa beradaptasi. Karena itu mahasiswa itu harus kreatif dan bisa mencari sendiri informasi-informasi agar ke depan ketika ketinggalan, ketika kehilangan beberapa pekerjaan itu bisa diganti dengan pekerjaan yang bisa beradaptasi dengan dunia yang makin canggih di masyarakat 5.0. Itu Bayu. Oke, terima kasih. Nah, sebetulnya ini berhubung waktu kita sudah melewati batas, tapi di sini saya baca dari pertanyaan selanjutnya dari Fatimah, intinya bagaimana cara langkah mudah kita. Ini pertanyaannya mirip dan sebetulnya tadi sudah dikembangkan dengan sekaligus dengan menjawab pertanyaan dari Ananda Fatimah ya, nyambung tadi ya.
bagaimana selaku mahasiswa itu sudah dijawab oleh Pak Wadek. Bagaimana Nanda Fatimah? Tinggal mungkin bagaimana sih sebetulnya masyarakat Indonesia, apakah ada bisa atau tidak adaptasi begitu dengan adanya industri 5.0 begitu. Kemudian untuk bagaimana cara kita selaku generasi muda, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadek. Mungkin karena memang waktu kita sudah terbatas, saya minta kepada Pak Aep untuk ini ada Pak Aep, ada Pak Wadek ya. Kami kebiasaannya memanggilnya Pak Wadek begitu ya. Jadi sekarang di sini kadang Pak Wadek, kadang Pak Aep. Mohon maaf nih Pak. Baik, kami persilakan kepada Pak Aep untuk memberikan closing statement sekaligus tadi sedikit apakah di Indonesia bisa beradaptasi atau tidak dengan industri 5.0. Kami persilakan kepada Pak Aep untuk memberikan closing statement sebelum penutupan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Di akhir atau di ujung pertemuan kita, saya ingin menyampaikan bahwa kembangkanlah potensi kalian sesuai dengan yang dimiliki. Jadi apapun tidak masalah, yang penting bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian bermanfaat untuk manusia yang lain. Dimanapun, kapanpun, kalian harus bisa bermanfaat. Demikian Bu Ayuni, moderator yang luar biasa. Terima kasih dari ISA, Kang Denny dan tim. Terima kasih dari unit akselerasi prestasi mahasiswa, unit APM, Bu Dr. Teti dan tim. Dan terima kasih Sama-sama, yang Pak. sudah hadir bersama. Insya Allah ini menjadi tambahan amalan yang berbobot, yang berkualitas mengisi di Saum Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan dulu keluar adik-adik, Bapak Ibu. Sesuai janji tadi ada 3 pemenang saldo GoPay pada sore hari ini, yaitu Ananda yang sudah bertanya ya, 3 orang penanya, ketiganya mendapatkan saldo GoPay. Selamat untuk semuanya. Syaratnya nanti teman-teman ya boleh, nah itu ya, pemenang sudah dapat menghubungi Ibu Eni di sini. Silahkan dicatat nomornya. Di sini untuk ada Ananda Najin, kemudian Muhammad Reza dan Fatimah. Boleh menghubungi untuk informasi lebih lengkapnya ada di room chat. Pemenang bisa menghubungi nomor berikut untuk klaim hadiahnya ya ke ISA. Mohon sertakan keikutsertaannya di acara Kampus Corner ini. Jadi mungkin bukti screenshot ya. Bukti screenshot mengikuti kegiatan ya, bukti screenshot mengikuti kegiatan pada sore hari ini untuk ketiga pemenang saldo GoPay ini supaya nanti dapat diklaim hadiahnya. Terima kasih sudah dicatat ketiga para pemenang ya, ke ISA official 081770914129 dengan menyertakan bukti kehadiran ataupun screenshot pada kegiatan sore hari ini. Baik, adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin itu adalah agenda akhir kita. Hal-hal yang sudah perlu disampaikan sudah kami sampaikan seluruhnya. Maka dari itu kegiatan acara Kampus Corner pada sore hari ini dengan tema peluang dan tantangan pelajar dan mahasiswa di era Society 5.0 telah selesai. Untuk itu mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ya, Wadek, sama-sama, Bu Ayu, terima Bu kasih Bu Dr. Eni, Sama-sama. Terima kasih Bu, Rita, Bapak. Bu Dea, tim Pak Denny, ISA, terima dan kasih. Iya, tim sama-sama. Terima ISA, kasih. terima kasih semuanya.
Bapak Ibu dosen, para Sama-sama. pembina dan para pelajar mahasiswa